Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Boy Saputra. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 23 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca diagram psikometrik untuk mata kuliah mesin pendingin. Jadi sebelumnya, psikometrik itu adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat udara lembab, yaitu campuran antara udara kering dan juga uap air. Jadi psikometrik itu membahas tentang hubungan antara suhu udara, tekanan udara, kelembapan, entalpi, volume spesifik atau spesifikasi, dan juga sifat termodinamika udara lembab. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam parameter untuk mengukur udara. Jadi yang pertama itu ada temperatur bola kering atau dry bulb temperature. Jadi suhu udara yang diukur dengan menggunakan termometer biasa atau termometer pada umumnya itu namanya dry bulb temperature. Simbolnya adalah TDB dan unitnya derajat Celcius atau Fahrenheit. Jadi pada psychometric chart, garis suhu bola kering adalah menegak dan terletak pada paksi X seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu ada wet bulb temperature atau temperatur bola basah. Suhu udara yang diukur dengan menggunakan termometer yang dibalut dengan kain basah pada bagian bulbnya. Suhu udara terendah yang dapat dicapai selama penguapan air udara, simbolnya TWB atau temperatur wet bulb, dan unitnya sama, yaitu derajat Celcius atau Fahrenheit. Pada psychometric chart, garis suhu bola basah adalah condong atau seperti diagonal ini ya. Lalu selanjutnya ada dew point temperature atau titik embun. Jadi ketika udara berada pada kondisi jenuh, kelembapan udara yang masuk akan menggantikan kelembapan dalam udara. Simbolnya TDB atau temperatur dew point, dan unitnya atau satuannya adalah Celsius atau Fahrenheit. Jadi ketika dry bulb, wet bulb, dan dew point pada temperatur yang sama, maka udara akan berada pada titik jenuh. Hal ini tidak mungkin lagi ada penambahan kelembapan. Jadi ini untuk pembacaannya ada di bagian ini ya, yang garis horizontal. Lanjut, yang selanjutnya adalah humidity ratio atau rasio kelembapan, menggambarkan berat aktual air di udara dengan campuran uap air. Dengan kata lain, jika 1 pon udara yang diperas benar-benar kering dapat dinyatakan sebagai berat kelembapan per kilogram udara kering. Ya, jadi kilogram dari kelembapan per kilogram dari dry air atau udara kering. Selanjutnya, kelembapan relatif atau relative humidity, yaitu jumlah kelembapan dalam sampel udara relatif terhadap kapasitas kelembapan maksimum dari sampel udara, dinyatakan dengan persen. Dapat digambarkan sebagai kelembapan mutlak dibagi dengan kapasitas kelembapan sampai induk maksimum udara. Rumusnya itu relatif kelembapan sama dengan jumlah kelembapan yang terkandung dalam jumlah udara tertentu dibagi dengan jumlah kelembapan yang dapat ditampung oleh sejumlah udara tertentu. Selanjutnya,
specific volume atau volume spesifik. Saat bergerak sepanjang garis konstan specific volume, maka nilainya tidak berubah. Saat bergerak ke kanan, nilainya akan bertambah, dan saat bergerak ke kiri, nilainya akan berkurang. Ya, di sini kan semakin dia ke kanan, nilainya semakin tinggi, 15, dan semakin ke kiri, itu nilainya akan terus berkurang. Volume ini didefinisikan sebagai volume 1 pon udara kering pada suhu dan tekanan tertentu. Apabila 1 pon udara dipanaskan, akan menempatkan volume ruang yang lebih besar. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah entalpi. Ketika bergerak ke atas dan ke bawah di sepanjang garis, entalpinya tidak akan berubah. Jumlah panas yang terdapat dalam udara kering bagi setiap 1 kg udara kering. Simbolnya adalah H dan satuannya kilojoule per kilogram udara kering. Oke, selanjutnya agar memudahkan saya akan menampilkan satu contoh soal dan juga cara pengerjaannya. Oke, di sini saya mengambil contoh dari buku Prinsip Dasar dan Aplikasi Mesin Pendingin karya Bapak Mario Normansyah dan juga kawan-kawan. Jadi dalam buku ini tuh ada contoh, yaitu udara di dalam ruangan dengan kondisi awal 1 derajat Celcius, suhu bola kering, dan kelembapan relatif sebesar 80%. Dipanaskan hingga suhu bola kering mencapai 40 derajat Celcius. Tentukan suhu bola basah, titik embun, kelembapan relatif, serta panas total yang ditambahkan ke udara dalam ruangan tersebut. Oke, jadi untuk pembacaannya itu pakai psikometrik melalui web luigiserio.com. Oke, di sini saya sudah membuka webnya luigiserio.com. Saya sudah membuka webnya. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, jadi di contohnya itu tadi temperaturnya itu kurang lebih 1 derajat Celcius. Oke. Lalu absolute humidity-nya itu kurang lebih 3,2 gram per kilogram. Oke, jadi cara menggunakan web ini yaitu, jadi pada pojok kiri atas ini ada gambar seperti pensil ini ya, ini diklik aja. Nanti untuk posisi awalnya itu seperti ini. Nanti tinggal diklik tanda panah ini, nanti dia akan muncul bar-bar seperti ini. Oke, jadi untuk tadi itu poin 1 atau titik awalnya itu kan tadi kurang lebih 1 derajat Celcius. Kita tulis aja 1. Lalu absolute humidity-nya itu 3,2 gram per kilogram. Lalu untuk titik akhirnya atau kondisi akhir, temperaturnya kurang lebih 40 derajat Celcius dan juga absolute humidity-nya sama, kurang lebih 3,2 gram per kilogram. Jadi di sini kita tulis aja di poin keduanya itu 40 derajat Celcius. Lalu absolute humidity-nya sama, 3,2 gram per kilogram. Untuk teksnya, untuk titik pertama kita tulis aja titik awal, dan juga teks poin keduanya itu titik akhir. Oke. Untuk warnanya kita bebas aja, kita pakai warna yang kontras aja. Ya misal kita pakai warna hijau deh. Kita pakai warna hijau. Oke, lalu tinggal disilang aja. Nah, di sini udah terlihat untuk garisnya. Untuk garisnya ini sudah terlihat, kita. Sudah terlihat berarti contoh
yang diberikan pada buku tersebut ketika kita membuktikannya itu adalah benar. Oke, jadi ini kan proses ini digambarkan sebagai garis horizontal pada grafik yang menunjukkan peningkatan suhu bola kering dari 101 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius tanpa perubahan kelembapan absolut. Garis horizontal mewakili penambahan panas sensibel tanpa mengubah kandungan uap air di udara. Lalu delta entalpinya yaitu 48,84 dikurang 9,18 sama dengan 16 kilojoule per kilogram. Ya, seperti itu kurang lebih teman-teman cara membaca diagram psikometri chart atau chart psikometris. Ya, kita juga sudah bisa membedakan mana garis temperatur, mana garis absolute humidity, mana garis relative humidity, bahkan sampai entalpi. Oke teman-teman, kurang lebih sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman merasa penjelasan saya kurang, bisa ditulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.